Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan menjelaskan dan membahas modul berikutnya di praktikum pemeriksaan akuntansi atau audit. Kita sudah masuk ke modul 6. Ya, sebelumnya itu kita membahas tentang dibayar di muka, sekarang kita bahas tentang investasi. Oke ya, kita langsung saja investasi. Saya review dulu. Penjelasan modul 6 ini sudah kita lakukan, sudah saya lakukan di dalam kelas ya, di perkuliahan. Jadi di video ini saya hanya mereview saja berkaitan dengan modul 6 investasi. Oke, seperti yang sudah sering kalian lihat bahwa setiap pemeriksaan diawali dengan ICQ, kuesioner pengendalian internal. Ya, ini ICQ-nya berkaitan dengan surat berharga atau investasi, silakan Anda pelajari ya. Mulai dari surat berharga, otorisasi, dan seterusnya. Oke, langsung halaman berikutnya ada program audit. Tujuannya adalah untuk membuktikan, untuk menentukan investasi yang dijadikan dan seterusnya. Ya, silakan Anda pelajari dan sudah kita bahas juga di perkuliahan. Yang nomor 2, nah ini adalah informasi yang berkaitan dengan kewajaran transaksi atau informasi yang kita dapatkan, yang kalian dapatkan selama melakukan pemeriksaan terhadap investasi. Nah, di sini saya review sedikit ya. Esther ada jadi si klien ini punya punya investasi, dan kalau dari buku besarnya itu per 31 Desember itu dia punya investasi 343.750.000 gitu ya. Nah, nanti Anda cek di neraca saldo atau di laporan keuangan betul tidak saldo akhir untuk investasi atau saldo investasi di akun investasinya ada 343.750.000 ini, ada nggak? Nah, cocok nggak gitu maksudnya, nanti Anda cek lagi di sana. Nah, berikutnya dari 343 ini Anda juga dapat informasi bahwa kepemilikan saham 343 ini ke PT Domba Kecil dan PT Domba Putih dengan komposisi 10% di PT Domba Kecil dan 20% di Domba Putih. Gitu ya. Nah, informasi berikutnya, Domba Kecil diperoleh perusahaan tersebut pada tahun tersebut mengalami kerugian. Jadi Domba Kecil mengalami kerugian 50 juta. Dan klien Anda belum melakukan pencatatan apapun. Jadi itu review sekilas tentang investasi. Maka tugas Anda adalah yang pertama mempelajari ICQ tadi di awal sudah dibuat. Ya, saya rasa Anda sudah paham semua apa yang harus dilakukan di tugas pertama ini. Dan berikutnya tugas kedua, prosedur audit ya, ini juga sama. Saya rasa Anda sudah paham juga apa yang sudah kalian selesaikan. Ya, dari kertas kerja prosedur audit, silahkan. Berikutnya nomor 3, tugas Anda adalah membuat kertas kerja pemeriksaan KKP untuk pengujian investasi ini. Nah, kita lihat kertas kerjanya kayak mana. Kita lihat kertas kerjanya. Nah, ini ada satu investasi schedule, Anda lihat. Nah, di sana bentuknya seperti ini kertas kerjanya. Oke, ya seperti yang sudah kalian kenal, sepertinya nggak beda jauh ya, hampir semua kertas kerja itu sama bentuknya seperti ini. Oke, nah di sini saya sudah buat bentuk Excel-nya gitu ya. Saya sudah buat bentuk Excel-nya. Bentuknya sama seperti contoh tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini sudah saya isi. Nah, ini saya keep dulu nih biar nggak bingung kaliannya nanti. Ini saya keep dulu. Oke, nanti akan saya munculkan lagi. Nah, ini kertas kerjanya. Jadi di kolom keterangan itu isinya investasi ya, investasi. Nah, kenapa di sini saya buat di kolom keterangan itu PT Domba Kecil dan PT Domba Putih? Kenapa demikian? Karena informasinya Anda punya investasi di dua perusahaan tadi kan, Domba Putih dan Domba Kecil. Oke, ini ya, Domba Putih dan Domba Kecil. Jadi saya buat saja ini biar lebih rinci, biar lebih tergambar oleh kalian. Di kolom keterangan kita isi atau saya isi dengan nama ke siapa saja. Investasinya ada dua, Domba Kecil dan Domba Putih. Nah, berikutnya per klien 2021. Barangkali ini menjadi pertanyaan besar kalian, Pak, ini angkanya dari mana nih? Domba kecil 210 juta, Domba Putih 133 dari mana? Nah, begini, banyak yang tanya ke saya, atau banyak mahasiswa yang tanya, Pak, ini 343 ini kan keseluruhan investasi, berarti untuk ke domba kecilnya berapa, untuk ke domba putihnya berapa? Nah, gitu.
Jadi banyak mahasiswa yang tanya seperti itu. Nah, kebetulan di modul ini tidak dijelaskan, tidak ada informasi tentang itu ya. Nah, akhirnya saya mencoba memecahkan angka 343 ini. Saya bagi dua gitu, berapa yang ke domba kecil, berapa yang ke domba putih. Karena banyak dari mahasiswa yang keliru. Mereka berpikir kalau kepemilikan saham ini 10% dari 343 750, 20% dari 343 750. Bukan begitu ya. Ya, ternyata masih banyak yang keliru nih. Ya, di modul ini banyak yang berpikir eh, apakah PT domba kecil, apakah investasi klien Anda di domba kecil itu dari 343 ini sebesar 10%, ke domba putih 20% dari 343. Tidak ya, tidak seperti itu. Nah, makanya di sini saya coba pecahkan, ya, saya coba rinci. Saya tentukan di sini kalau di domba kecil Anda punya investasinya cuma 210 juta dari 343. Ke domba putih Anda investasinya sebesar 133 juta 750 dari 343. Ya, jadi sini saya pecah nih 343 tadi informasinya ke, ini kan 343 ya, benar ya. Ke domba kecil itu ada 210 juta, ke domba putih 133 juta. Jadi isinya seperti ini. Ya, sebenarnya dimasukin di sini investasi saja langsung jumlah 343 sih nggak apa-apa sih, sama aja kok. Ya, tapi sini saya coba rinci untuk menjawab tadi mahasiswa, jangan sampai nanti Anda salah berpikir 343 kali 10% itulah jumlah investasinya, 343 dikali 20% itulah jumlah investasi di domba putih. Bukan seperti itu. Nah, jadi begitu ya kira-kira penjelasannya kenapa di sini keterangan domba kecil dan domba putihnya perkelahiannya angka-angkanya muncul seperti itu. Jadi itu runtutannya. Nah, kalau sudah kita masuk ke kolom AJE, nah AJE ini berkaitan dengan catatan pemeriksaan. Nah, oleh karena itu di sini saya menemukan ada satu catatan pemeriksaan, yaitu berkaitan dengan koreksi untuk mencatat pembagian kerugian PT domba kecil yang dicatat sebagai beban sebesar 2.500.000 ini. 5 juta harusnya ya. Ini harusnya 5 juta nih. Oke, di sini harusnya 5 juta. Oke. Hop. Ya, ini 5 juta. Koreksi untuk mencatat pembagian kerugian. Nah, ini dari mana, Pak, maksudnya? Nah, ini Anda lihat informasinya. Informasi dari PT domba kecil, oke, yaitu domba kecil. Ternyata domba kecil itu kerugian. Mulai rugi 50 juta ruginya. Nah, karena di sini ada investasi, maka kerugian tersebut harus ditanggung renteng. Artinya ditanggung bersama oleh para investor. Nah, kebetulan ada investasi di domba kecil. Berapa investasi Anda? 10% dari kepemilikan di domba kecil. Nah, maknanya apa? Maknanya dari kerugian 50 juta ini makanya harus Anda tanggung hanya sebesar 10% dari kepemilikan saham Anda. Ya, berarti dari rugi 50 juta ini yang Anda tanggung kerugiannya sebesar 10% dari 50 juta. Berapa? Yaitu 5 juta. Maka itulah harus Anda buat penjurnalannya, yaitu ya, karena di sini nggak ada nama akun beban kerugian, maka kita masukkan saja ke beban lain-lain yang mencatat kerugian ya. Nama akunnya rasanya nggak ada beban kerugian investasi rasanya, jadi kita masukkan saja ke beban lain-lain. Pada investasi, jadi beban lain-lainnya bertambah karena rugi dan semula belum rugi sekarang rugi, maka beban lain-lain investasinya otomatis berkurang ya. Jadi investasi di sana otomatis Anda akan berkurang. Sebesar berapa? 5 juta. Dari mana tadi? 10% kepemilikan saham Anda dikali dengan kerugian sebesar 50 juta. Oke. Cuma satu catatan pemeriksaannya. Nah, dari catatan pemeriksaan ini kita masukkan seperti biasa ke kolom AJE, domba kecilnya saja. Nah, maka nanti akan muncul seperti ini. Oke. Ya, 5 juta. 5 juta investasi ya. Nama akunnya investasi ya, bukan PT domba kecil, karena nggak ada nama akun PT domba kecil kan, adanya investasi. Maka di sini tetap namanya investasi, tapi investasi dimaksud ini adalah untuk domba kecil. 5 juta, 5 juta sebelah kredit. Kita hitung per auditnya sekarang. Gimana cara menghitung per auditnya? Per klien ditambah DR dikurangi CR, karena investasi masuk ke dalam kelompok harta gitu ya. Berarti 10 juta ditambah DR-nya 0 dikurangi CR-nya 5 juta. Maka investasi di sana di PT domba kecil Anda sudah berkurang 5 juta, maka tinggal 205 juta. Begitu dengan domba putih, sama rumusnya. Oke, itu yang per audit 2021. Kemudian per audit 2020 silakan Anda. Ini 2020 juga sama nih ya. Ini coba saya pecahkan investasinya. Kalau kita lihat di neraca saldo investasi
2020 tuh ada 257 ya, liatin neraca saldo 257.500. Ini juga coba saya pecahkan juga ya, saya rinci juga sehingga nanti muncul angka domba kecilnya 123.750, domba putihnya 133.750, 257.500 kayak sama ya. Oke, 257.500. Catatannya sudah oke. Kalau kerja sudah oke, maka Anda selesaikan kesimpulan ya, dilengkapi kesimpulannya apa. Kemudian identitas kertas kerjanya juga sama, silahkan dilengkapi, dibuat oleh, diperiksa oleh, tanggalnya sampai periode. Saya rasa cukup penjelasan dan pembahasan tentang modul 6 ini berkaitan dengan investasi. Ya, barangkali itu saja. Kita lanjut ke modul berikutnya di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.